Oke, berarti ada 4 syarat yang bisa dijadikan bahan dasar Ya, untuk saling menjambukan ikan koi, Pak. sinambungan itu. Oke, kita kupas satu-satu, Pak. Kalau kita bicara soal indukan pejantan, setidaknya indukan pejantan size berapa sih, Pak, yang layak untuk di breedingkan dan menghasilkan ikan yang jambu? Ada filter, ada fat atau terpal, dan ada lagi dengan mudpond. Nah, kalau menurut jenengan dari ketiga ini mana sih, Pak, yang untuk penjumbuhan atau untuk pembesaran yang lebih optimal hasilnya? Berarti yang lebih optimal kolam 1 minggu, bro. 1 minggu kalau nanti tinggal lihat perkembangannya ikan kalau saya menilai juga. Idealnya ikan itu pertumbuhannya dalam 1 bulan itu sampai berapa senti sih, Pak? Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? 2023 sudah berlalu ya sahabat koi, dan kita jelang 2024. Oke, mungkin sahabat koi, kita pengen tahu juga ya, seperti apa perkembangan ikan koi Indonesia ke depannya nanti dengan maraknya keeping contest dan azukari. Menurut saya ini sebuah kemajuan ya sahabat koi untuk perkembangan ikan koi Indonesia. Dengan adanya keeping contest dan azukari membuktikan bahwa ikan koi Indonesia itu semakin hari semakin bagus dan berkembang ya sahabat koi. Nah, keeping contest azukari tidak terlepas dengan penjumbuhan ikan koi. Nah, mungkin sahabat koi masih banyak yang belum paham atau belum ngerti terkait dengan yang disebut jumbo ya sahabat koi. Dan pada kesempatan kali ini sahabat koi akan kita ajak untuk ngobrol ke salah satu breeder yang juga sering mengadakan acara keeping contest atau azukari ya untuk produk-produknya. Tentu saja ikan keeping contest atau azukari pasti ikan yang sudah terpilih ya sahabat koi. Dan proses penjambuannya seperti apa? Nah, kita akan ngobrol pada kali ini dengan salah satu narasumber. Siapa beliau? Yuk nanti kita sapa ya sahabat koi. Dan kita akan kupas terkait bagaimana sih syarat dan proses untuk menjumbukan ikan koi. Oke, sahabat koi, kita sapa dulu ya narasumber hari ini. Kali ini juga sahabat koi pasti tidak asing lagi dengan beliau. Selamat siang Pak Endi. Selamat siang Mas Budi Ebisu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Oke, terima kasih. Dan tetap semangat amin. Di awal tahun ini. Iya, amin. Tahun 2024. Ya, tahun naga air Pak. Insya Allah mantap sekali malah. Oke, naga itu masih koi Pak ya? Iya. Oke, dan kali ini sahabat koi seperti yang kita ceritakan tadi, kita pengen berbagi informasi, berbagi pengalaman dengan sahabat koi semua, terutama pengalaman Pak Hendy sebagai owner Astro Koi terkait tips dan trik bagaimana sih untuk menjumbukan ikan koi. Ini masih terkait dengan acara-acara yang dilakukan oleh Astro Pak ya, terutama azukari. Karena azukari itu menitipkan ikan dan hasilnya nanti dalam bentuk udah jumbo Pak ya. Nah, mungkin apa Pak yang mempengaruhi ikan itu bisa jumbo? Ya, pertama-tama ini pengalaman saya pribadi. Jadi untuk saya fokus breeding atau breeder itu di pembesaran ikan. Jadi yang utama dari faktor genetik ikan tersebut yang utama. Itu udah dasarnya ya, Pak ya. Itu pokoknya itu. Pokoknya itu. Ya. Jadi yang pertama itu, yang
kedua kualitas air. Kualitas Nah, air. dari kadar oksigen bagus, Mhm, dari pH, TDS. Terus yang ketiga dari pakan nutrisi, jadi pakan koi, jadi harus fokus di koi itu. Berarti harus pakan koi, tidak pakan ikan konsumsi. Dan yang keempat yaitu untuk pengaplikasian ikan volume atau populasi. populasi ikan di kolam Kolam. mukon. Jadi saya untuk pembesaran fokus di kolam mukon. Oke, berarti ada 4 syarat yang bisa dijadikan bahan dasar Ya, untuk saling menjambukan ikan koi, Pak. sinambungan itu. Oke, kita kupas satu-satu, Pak. Iya. Dari pertama genetik ya, Pak. Ya, itu faktor genetik. Jadi Faktor bukannya harus milih yang bongsor. Jadi nanti akan keluar juga anakan yang cepat gede juga. Oke, kalau kita bicara soal indukan pejantan, setidaknya indukan pejantan size berapa sih, Pak, yang layak untuk di breedingkan dan menghasilkan ikan yang jambu? Minimal 60 cm kalau saya. Minimal Nah, 60 ya, cm, Pak. 60 cm. Banyak yang saya pijakan yang 70 cm, 65 sampai 70. Oke, Kalau itu indukan saya. itu untuk umurnya kisaran berapa, Pak? Ini 2 tahun, 2 tahun setengah. 2 tahun, 2 tahun Masih, setengah, ya, Pak ya. masih. Itu sudah bisa Ya. untuk dipijakan. Ya, lumayan itu masih produktif ikannya untuk umur segitu. Oke, untuk jarak pemijahan, Pak, dari pemijahan yang pertama dan yang kedua itu idealnya sampai Kalau berapa? saya yang pribadi yang saya alami itu 6 bulan. 6 Jadi bulan. Lebih, apa itu indung telurnya lebih pas, lebih tua, apa ya istilahnya indung telurnya lebih matang ya. Terutama di Jadi, betina, Pak ya. Ya di betina lebih matang kan. Oke. Kalau pejantan itu 3 bulan bisa. Sperma Sudah cukup Ya. ya, Pak ya. Nah, betul. kalau kan ada nih kalau para breeder terutama di Blitar Iya, itu meletakkan betinanya itu di sawah. iya. Nah, itu kalau menurut jenengan seperti apa sih, Pak? Kalau di sawah itu sudah bukan permasalahan, masalahnya kan lebih efektif untuk pakannya kan banyak akan alami. Oke. Jadi untuk produktivitas telurnya juga beda kalau di kolam pinter kalau saya pribadi lah. Oke, bedanya apa, saya- Pak? Biasanya kalau Ya, dari pakanan alami tadi kan lebih untuk makanan enggak terlalu banyak lemak, jadi kan dipijakan lebih mudah. Oke. Kalau di kolam filter ini kan biasanya pakan apa pelet itu kan kita nggak tahu apa terlalu sering protein tinggi akhirnya banyak lemak, ada kendala biasanya dipijakan mati, nah itu kan banyak lemak tapi terus Oke. sama jantan itu terus diuber, jadi Kelelahan. Nah, itu nggak keluar itu kan nanti ikan bisa mati tuh. Oke. Biasanya banyak yang kendala itu. Makanya Oke. pada breeder banyak menyimpan betinanya di sawah, Pak ya. Kemungkinan iya itu banyak Oke. di sawah dengan banyak makanan alami tadi. Nutrisinya beda, Makanan Pak ya. plankton, makan alami banyak loh. Ada Oke. yang apa kutu-kutu kecil-kecil itu. Nah, berarti itu untuk syarat pertama, setidaknya sahabat koi udah tahu ya genetiknya atau bahan dasarnya ikan Ya, sudah betul. dari awal memang sudah dipersiapkan untuk Iya. itu. Terus yang kedua untuk kolam, Pak nggih. Iya. Setahu kita kolam ada 3 jenis yang ada untuk ikan koi. Iya. Ada filter, Iya. ada fed atau Fed, terpal, dan terpal. ada lagi dengan mud pond. Iya. Nah, kalau menurut jenengan dari ketiga ini mana sih, Pak, yang untuk penjumbuhan atau untuk pembesaran yang lebih Kalau saya optimal hasilnya? Berarti yang lebih optimal kolam mud pond. Mud pond, Pak ya. Mud pondnya lebih. Masanya itu tadi, pertama banyak kita mengolah lahan tersebut sehingga banyak plankton-plankton. Jadi untuk nutrisi kebutuhan pakan alaminya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi Dan- makanan sampingnya, Pak ya. Ya, Ngemil. Kalau orang itu Nah, ngemilnya lebih dengan banyak, Pak ya. kita tidak mengesampingkan untuk populasinya. Oke. Harus populasinya harus sesuai, jadi tidak terlalu padat. Kalau saya itu yang di kolam mud pond saya itu 10 sampai 14 kubik itu 1 ekor ikan. Oke, berarti 10 sampai 14 kubik Ya, per 1 ekor ikan ya. ya. Oke.
Untuk idealnya ikan koi masuk ke dalam kolam pembesaran atau penjumbuhan itu dari size berapa sih Pak? Kalau saya size 30. Size 30. Ya, 30. Mm-mm. Nanti masih tosa itu, nanti satu tahun itu sudah bisa mencapai 40 sampai 50 Oke. paling. Untuk kedalaman kolam itu pengaruh nggak Pak? Kedalaman permukaan air Sangat berpengaruh. sangat berpengaruh Pak. Kolam kalau dalam kan apa itu tekanannya lebih Tinggi. tinggi, jadi untuk ikan lebih cepat pertumbuhannya. Jadi Oh, kalau dalam nanti kan terus berenangnya ya, itu lebih cepat melatih untuk- otot Pak ya. Insya Allah itu kalau saya pribadi menilai Oh. itu Berarti minimal kolam dalamnya itu berapa sih Pak? 1 meter minimal. Minimal Kalau 1 meter, kalau Pak, ya? Di kolam saya itu 1,5 meter. 1 meter 50 cm. Ya, 1,50 meter. Oke, dan asupan oksigen Nah, itu Terus sangat perlu sekali. itu sangat perlu Ya. Pak ya. Ini oksigennya terpenuhi, nanti untuk apa ikannya makannya lebih Senang. lebih lahap lagi. Lebih ya. lahap lagi Pak ya. Oke, nah itu untuk kolam ya sahabat koi. Tadi pertama genetik, kedua kolam, yang ketiga bicara soal pakan nih Pak. Pakan pelet dan pakan alami ini lebih efektif mana Pak kalau untuk penjumbuhan sih sebenarnya? Sebetulnya saling mendukung itu. Saling mendukung Pak Saling ya. mendukung. Kalau tidak kita dikasih nutrisi pakan pelet, nanti kan ya tidak cepat terpenuhi untuk cepat jumbonya. Jumbonya. Ya, jadi kan kebutuhan protein tinggi, jadi kita harus menyesuaikan. Jadi pakan grow dengan terus untuk alami biasanya pakai ada udang kecil-kecil itu ada toh. Oh ya, Ya, biasanya itu kalau di saya kolam. itu untuk pigmen warna Oke. merah, tapi kan kemungkinan kan kurang tercukupi juga, akhirnya dikasih yang nutrisi yang color, pakannya pelet color kan ada. Nanti untuk sheningnya dikasih yang hitam. Oke, berarti tetap pakan pelet Nah, diberikan. yang untuk sending itu harus pelet itu ya, kan ada Supportnya. Oh. suplemen sendiri yang terdapat di pelet tersebut. Oke, jadi untuk biasanya ikan Ya, lebih di shining sini Pak ya. lebih bersih ya. Kan pakan dibagi nih Pak, ada color, ada grow nih Pak. Ya. Nah, kalau untuk ikan color nih terutama, apakah harus diatur pemberian grow-nya ataukah mungkin di loss aja, seperti apa kalau untuk kita ngejar ke Kalau jambu? kalau saya lebih fokus di grow dulu. Di grow-nya Ya dulu. nanti kalau color atau mungkin mau panen 1 bulan 1-2 bulan itu baru di color. Oke. Jadi untuk pertumbuhan grow kita harus push dulu. Biasanya yang saya alami itu kemarin itu juga saya grow terus, baru mau panen 1,5 bulan ini saya kasih color. Nanti kurang 2 minggu atau mungkin 1 bulan lagi, berarti kan 2 bulan mau panen pendurian ini nanti sininya, jadi kasih becem itu tadi. Oke, berarti memang ada proses pemberian pakan yang tidak serta-merta barengan dikasihkan gitu Pak ya. Tapi ada Fase-fasenya. ada temen yang lain juga aplikasinya juga tidak sama. Jadi Oh, maksudnya 1 minggu grow, 1 minggu color. Jadi Oh. tinggal lihat perkembangannya ikan kalau saya menilai juga. Idealnya ikan itu pertumbuhannya dalam 1 bulan itu sampai berapa senti sih Pak? Itu 5 cm itu sudah 3 cm sampai 5 cm. Itu udah super Pak ya. Wah, super mantap. Kalau 3 cm sudah bagus. Itu ideal karena Ya. untuk pertumbuhan kalau terlalu cepat Ya 2 cm sampai 3 cm. itu bisa merusak warna juga Pak ya. Jadi kayak renggang-renggang Di sisiknya. ya di sisinya nggak bisa kempel gitu. Oke. Dan yang terakhir tadi adalah populasi ya. Ya, Dalam satu kolam itu memang tidak boleh terlalu padat. ya kalau di kolam umpan saya kan lebar-lebar itu. Satu kolam 1.400-an meter persegi, ada yang 700 meter persegi. Itu saya kasih 1.400 itu cuma 50 ekor, 50 ekor. 40 ekor, yang Oke. 700 meter persegi itu 30 ekor. Itu untuk ikan size berapa itu Pak? Itu masuk size 30-35.
Untuk panennya nanti di size Nanti size 16 bulan atau 17 bulan, nanti 55-60. antara itu Pak ya. antara Dan 55-60. semisal sudah menyentuh ke size itu, ingin dijumbokan lagi berarti populasi dalam kolam juga dikurangin lagi Pak ya. Kelihatannya iya, tadi Oke. harus dikurangi sampai 20 sampai 15 ekor sampai 20 ekor. Untuk satu kolam ukuran Iya. 1000 meter persegi itu tadi Ya Pak. kemarin kayak Mas Subal di Jepang aja Mm-mm. 4 hektar atau berapa itu cuma 20 ekor. Ya, Nah, itu saya Iya. lihat di memang untuk Ya. menyentuh ke size di 80-90 nah, memang itu sampai 1 meter lebih. 1 meter lebih. Dari nggih. 90 sampai 1 meter lebih. Memang berarti populasi ini sangatlah berpengaruh untuk Ya. pertumbuhan ikan Pak ya. Kedalaman 3 meter, 4 meter itu ya. Karena memang target jumbo pasti beda dengan target untuk kalau kita ngejar ke banyaknya ikan pasti beda Pak ya. Nah itu sahabat koi, jadi kita ngobrol masalah bagaimana sih menjambukan ikan. Jadi nggak asal Pak ya, nggak Iya. nanti ikannya wah ini bakat jumbo, tapi ternyata waktu dibawa di kolam karena kolamnya padat kecil nggak tumbuh-tumbuh. Air tadi juga harus teliti, tidak Oke. tidak serta-merta air bersih itu baik, itu kan enggak. Hahaha. Maksudnya airnya bening itu kan Belum tentu sehat belum Pak tentu ya. sehat juga. Jadi Iya harus, benar-benar. kita harus selektif untuk kasih probiotik, kasih Hmm. probiotik di air, juga probiotik di pakan. Jadi ini semuanya seimbang. Semua memang Terus terconnecting. balan ya. Nggih, nggih. Dan ada yang bilang Pak, kesehatan ikan ini juga pengaruh ke proses penjambuan Pak ya. Betul. Semisal ikan sakit itu juga akan berhenti makan juga Oke, Pak ya. betul. Jadi, Kemarin saya juga alami, nah, saya ini kan yang Ajurari kedua ini kan mundur 1 bulan. Itu kemarin sempat bertrouble, nggak mau makan ikannya. Oke. Terus akhirnya malah saya puasakan, saya kasih obat dicampur di antibiotik di pakan. Alhamdulillah terus ini sudah mulai lumayan Sehat lagi sehat, Pak nggak ada kendala kematian. ya. Hahaha. Alhamdulillah itu. Ya, jadi ini sahabat koi kita ngobrol dengan beliau karena beliau ada punya acara Azukari yang jelas programnya adalah menjambukan ikan dan mempercepat pertumbuhan Pak ya. Ya, yang sulit itu ikan tetap sehat hidup itu loh ya. Nah, Nah, itu intinya di kuncinya- situ dulu kuncinya Pak ya. Itu harus ya, kita belajar terus. Dan harus diamatin Ya, terus belajar terus perkembangannya. dengan telaten dan Aha. sabar, insya Allah menuai hasilnya. Oke, nah ini sahabat koi, jadi obrolan kita hari ini terkait bagaimana menjambukan ikan. Setidaknya sahabat koi sudah punya gambaran, tahu. Jadi proses itu tidak mudah, dan untuk para breeder yang mengadakan acara Azukari itu juga punya kendala-kendala terkait untuk target, terutama karena ini ikan customer semua Pak ya. Iya, betul. Oke. Harganya juga enggak Nah. murah, ada yang 1 ekor 15 juta. Nah, kepercayaan para Iya. customer ini Pak ya. Ya, itu yang jadi kunci utamanya, kita harus tekun terus cek terus di kolam. Masalahnya kalau di kolam filter kan enak, ini di kolam umpan jadi harus sering kita Sering. pantau 1 bulan angkat, 1 bulan angkat. Biasanya kayak itu. Itu untuk melihat Ya, setiap perkembangan ikannya Pak. perkembangannya, kesehatan ikan. Mhm. Nanti terus breakfast, buang kotoran bawah, Mhm. kasih air baru. Baru banget. Nanti kasih probiotik. Mhm. Alhamdulillah selama Azukari batch 1-2 ini aman, Aman. nggak ada Alhamdulillah. kendala kematian. Oke, dan sahabat koi, ini tadi ya obrolan kita. Ini sangat menarik kalau buat saya. Ini pengalaman sangat berharga sekali buat saya juga, mungkin buat sahabat koi. Kalau ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab sebisa mungkin. Pak Hendy, terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.